Karena orang buta taunya cuma bayangan yang menuju pintu, dilemparkan. Ya, lempar kenanya, kenalah bonggolnya, nang punggungnya. Dek tapi dasar sial ya. Begitu nak bonggol mantul kena nang betise, cuwet. Betise sapa? Betise rangkut sing melarikan diri tadi. Wah, tiba-tiba jerit dia. Kayak disengat seketika kejang kakinya. Kejang sampai lumpuh, sampai dia ya masih berusaha menyeret tubuhnya sampai ke pintu. Akhirnya mati juga di situ. Jadi barang buktinya ada 3 jenazah, ada 2 keris. Kerise Sunan Prawoto dhewe setan kober. Belum tahu kalau setan kober. Tapi belum tahu ya? Belum, jangan dulu. Ada keris Luk 13. Saking panjangnya. Ojo diceritakno setan kober. Jadi itu nih yang Luk 13. Iya, ada keris Luk 13. Jadi Luk 13 itu panjang lebih dari 40 cm. Itulah yang menyebabkan dia tembus. Ribut-ribut semua keluar. Nah, itu Pate Wonosalam itu kan Pate pas ada di situ. Wonosalam ku Pate. Iya, kan dia patenya Demak. Ya. Dan Pate Demak kan ya juga Pate Prawoto. Iya. Jadi memang sering dia di situ. Nah, itu segera diamankan. Pinter Pate ini, sudah mengalami berkali-kali masalah ya. Saya langsung perintahkan, sembunyikan itu. Tahu iki wong iki wong Jipang iki. Aku kenal bocah iki. Karena dia sering ikut sama penangsang. Aku kenal bocah iki. Ini sembunyikan, jangan sampai orang tahu. Ini tuh jenazah. Jenazah pembunuh tadi. Ya. Sementara jenazah yang 2 segera diselenggarakan lah, dijajarkan, dirawat dan lain-lain. Segera memberikan pengumuman ke seluruh negeri. Apa pengumumannya? Ya telah meninggal dunia. Karena? Nggak pakai karena, pokoknya telah meninggal. Karyanya itu rahasia kerajaan. Ya. Jadi dulu ada pejabat yang meninggal karena tertembak di Indonesia ya. Kan enggak diberitakan karena tertembak. Meninggal menurut istri pejabat yang meninggal kabarnya tertembak. Nah, tapi ya meninggal gitu aja. Nah, seperti itulah untuk ngerti aku kita. Ya. Ora usah ngomong. Ya wis. Iya. Lek ngerti sapa sih? Ya wis. Sudah diumumkan, kemudian direncanakan. Itu 3 tahun setelah Sunan Prawoto. Iya, berkuasa. Ya. Kemudian jenazah dibawa sesuai kesepakatan, jenazah dibawa ke Demak. Pemakaman sudah dia siapkan, nanti di komplek itu juga. Iya, jadi ini Sultan Trenggono, nanti makamnya di situ Prawoto. Nah, jadi kalau di pintu cungkup yang kedua kita akan ketemu makam 3 itu, jejer 3 itu. Jadi Sultan Trenggono, Sunan Prawoto dan Permaisuri. Kapan-kapan kalau kita ke Demak. Iya. Aku wis tahu sakjane ning gone makam Demak, tapi aku urung ngerti ceritane durung diceritani Pak Azhari. Ada cungkup besar warnanya hijau. Sebelah belakangnya tempat wudhu, yang sebelah kanan ya. Nah, kalau sebelah kiri kan menara ya. Sudah. Nanti kapan-kapan ke sana. Sudah dimakamkan. Kemudian setelah semua ya seperti yang pertama ketika datang semua diundang. Tapi penangsang sudah rodok kikuk dan jarang bicara karena dia menghindari sesuatu ya. Iya, nanti menghindari sesuatu. Nah, terus setelah masa berkabung 40 hari ya, dilakukan ini lagi pengangkatan pengganti lagi ya. Masih keturunannya Sultan Trenggono yaitu Ratnu Ratna Kencana.
karena wedok didampingi suaminya Sultan Hadiri. Ya, berkedudukan di Kalinyamat. Nah, maka terkenal menjadi Ratu Kalinyamat. Nah, sebetulnya namanya Ratna Kencana. Tapi sempat besar juga loh kekuasaan Ratu. Loh iya, dia pernah mengirimkan serangan ke Portugis. Iya, ya. 2 kali malahan. Bahkan menang, pernah sekali menang. Jadi ke Campa, dibantu oleh Campa. Tapi tidak lama, tidak sampai 1 tahun. Jadi begitu Ratu itu berkuasa, segera melakukan konsolidasi, kekuatan konsolidasi, karena pasukan yang dari Panarukan masih utuh. Oh, iya. Walaupun 3 tahun masih utuh. Iya. Jadi amunisi, kemudian semuanya masih utuh. Jadi ini kalau dipakai perang sekarang, siap. Hanya tinggal latihan 1 bulan. Nah, itu. Kan belum perang sama sekali di sana, di Panarukan. Jadi berani itu, hebat itu ya. Setelah dianggap tenang dan mempunyai power legitimasi, ya kan? Nah, mulailah dia melakukan investigasi kematian kakaknya. Pulanglah ke Demak. Barang bukti dikumpulkan, ditakoni Wonosalam, iki sapa? Wah, kula mboten saged Nah, nanti ditanyakan Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo setelah selesai ngimami katuran ditunjukkanlah barang-barang bukti, dibuka oleh Sunan Kalijogo. Kaget Sunan Kalijogo. Aduh, setan kober. Terus pun Sunan, ya Nyai Ratu, iki setan kober kagungane Sunan Kudus. Tapi aku percaya tidak mungkin Sunan Kudus melakukan atau menyuruh orang melakukan ini. Tidak mungkin, Sunan Kudus bukan orang seperti itu. Aku kenal baik dari kecil. Nah, terus maunya Ratu gimana? Kalau gitu kita kembalikan sajalah ini ke Sunan Kudus. Dikembalikan lagi. Nah, ketika sudah dianggap cukup waktunya, semua sudah pulang, kemudian ini mau dikembalikan ke Kudus. Sementara itu penangsang yang di sana itu resah terus. Oh boy, wis sakmene bulan utusanku belum mulih, padahal iku wis mati. Nang di bocah iki kerisku ilang iki ya apa aku ngomong karo Bapak Sunan. Oh. Padahal iki wis meh 4 wulan rangkut ilang, apa dicolong rangkut apa ya apa. Lah terus prawoto matine kenapa? Nah, itu masih jadi pertanyaan, jadi misteri kan. Nah, akhirnya ayo kita keluar kemana saja. Lek ketemu rangkut ya iso, gak ketemu ya gak apa-apa. Nanti kita mampir ke Kudus. Nah, dalam keadaan kalut kehilangan iki pusaka iki. Sampailah dia, akhirnya sampai juga ke Kudus. Bengi-bengi itu sampai ke Kudus. Dia membawa pengawal banyak, 30. Tapi disembunyikan. Kamu agak jauh dari pesantren ya. Nah, nanti aku sama Mataun aja yang masuk. Sama Narpati, murid utamanya Mataun ya. 3 orang masuk ke pesantren. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Takoni loh, kamu dari mana kok? Kulu-kulu gitu. Ya Bapak Sunan, ya saya gak iso jawab. Itu setelah setan kober dikembalikan. Oh, durung tegas kedisian ya. Iya, kedisian penangsang ke situ. Nah,